Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya ini. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk mengetahui sejarah perjuangan ulama-ulama Nusantara, khususnya dari Kabupaten Sumbawa. Ternyata Kabupaten Sumbawa, NTB, banyak melahirkan ulama-ulama besar yang justru terkenal di seantero dunia ini, di muka bumi ini. Salah satunya yang justru tidak banyak dikenal adalah Ismail Dea Malela. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal nama ini. Bahkan ketika kita search di pencarian Google, yang muncul hanyalah nama sebuah pondok pesantren modern internasional Dea Malela yang terletak di Dusun Pemangong, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Indonesia. Nah, siapa sebenarnya Ismail Dea Malela ini? Untuk itu saya akan melakukan perjalanan mulai dari Dusun Pemangong, Kecamatan Lenangguar, hingga ke Afrika Selatan, di Cape Town sana. Berikut perjalanan saya untuk menggali sejarah perjuangan Ismail Dea Malela. Selamat menyaksikan. Dari kota Sumbawa Besar menuju ke Dusun Pemangong, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar ini jaraknya sekitar 40 km karena jalan yang berkelok-kelok dan penuh tanjakan dan turunan menyebabkan waktu tempuhnya mencapai sekitar 1 jam. Nah, kali ini kita akan menemui salah seorang keturunan dari Dea Kuasa atau ayah dari Ismail Dea Malela. Salah satu keturunan dari Ismail Dea Malela, yaitu Bapak Wahyudin Latif. Beliau ini adalah keturunan ke-8 dari Dea Kuasa, ayah dari Ismail Dea Malela. Selain dari Bang Yud atau Pak Wahyudin Latif ini, keturunan lainnya adalah seorang ulama besar Indonesia, bahkan sudah menjadi milik dunia. Beliau adalah Profesor Din Samsudin, yang seperti kita ketahui, Profesor Din Samsudin adalah mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, juga mantan Ketua Muhammadiyah Indonesia. Dan sekarang kita sudah berada di depan rumah Bang Yud. Mari kita masuk untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah kakek buyut dari beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, dalam video saya kali ini saya akan mencoba mengupas dan menggali lebih dalam lagi tentang sejarah perjuangan Dea Malela. Pak Din, panggilannya Pak Yud. Pak Yud, siapa sih sebenarnya tokoh kita ini, Dea Malela ini di sini? Mungkin bisa Bapak ceritakan kepada kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai generasi ke-8 dari Dea Kuasa. Dea Kuasa itu adalah orang tua dari Ismail Dea Malela, orang tua dari Dea Mar, lalu Sanapia. Dea Kuasa itu adalah... Menurut Bang Yud, pada awal abad ke-18 hidup dua orang ulama bersaudara, yakni Lalu Aga yang disebut dengan Dea Tuan dan Lalu Abdul Qadir Jailani atau yang disebut dengan Dea Kuasa. Dea Kuasa ini mempunyai dua orang anak, yakni Dea Mar lalu Sanapia dan Ismail Dea Malela. Pada suatu hari Dea Tuan mengajak keponakannya Dea Mar lalu Sanapia melakukan syiar Islam, keluar mengembara hingga mendarat di Labuan Punti, Kabupaten Sumbawa. Dalam perjalanannya, Dea Tuan bersama Dea Mar tinggal dan menetap di Dusun Pemangong Lenangguar, sekitar 40 km arah selatan Sumbawa Besar, ibu kota Sumbawa. Setelah beberapa tahun, menyusul datang lalu Abdul Qadir Jailani atau Dea Kuasa
Dia membawa serta anaknya Ismail Dea Malela yang saat itu masih berusia remaja. Mereka pun akhirnya tinggal bersama di Pemangong. Mereka bersama-sama berdakwah dan berjuang melawan penjajahan Belanda. Teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di Makam Sampar. Di Makam Sampar ini merupakan benda cagar budaya yang sudah dilindungi oleh pemerintah, meskipun saat ini kita tidak bisa membaca tulisannya karena sudah aus dikena sinar matahari dan hujan mungkin, jadi belum bisa diperbaiki. Tapi di Makam Sampar inilah tempat dimakamkannya Dea Kuasa, yaitu ayah dari Ismail Dea Malela, seorang ulama pejuang asal Kabupaten Sumbawa ini. Untuk itu mari kita melihat ke dalamnya. Perjuangan Dea Kuasa dan Ismail tidak berhenti hanya di Kabupaten Sumbawa, di Pulau Sumbawa. Bahkan mereka bergabung dengan ulama-ulama pejuang di Pulau Jawa. Sementara Dea Tuan bersama keponakannya, Dea Mar lalu Sanapia, tetap tinggal di Pemangong. Dea Kuasa terkenal dengan kesaktiannya. Dia bisa menghilang dan tidak bisa ditembus oleh peluru dan senjata tajam. Demikian juga Ismail dengan kerisnya yang diberi nama Malela. Kesaktian ayah dan anak ini ditakuti Belanda karena tidak bisa dibunuh. Akhirnya keduanya berhasil ditangkap dan dipenjarakan di Batavia. Hingga akhirnya kisah heroik perjuangan keduanya tidak terdengar lagi setelah ditangkap oleh Belanda. Namun suatu saat Dea Kuasa berhasil pulang ke Sumbawa dan hingga wafatnya dan dikuburkan di Makam Sampar, sebuah pemakaman sultan-sultan dan bangsawan serta ulama Sumbawa dimakamkan di sini. Letaknya saat ini ada di BTN Bukit Permai. Saat ini makam tersebut sudah menjadi benda cagar budaya. Namun benarkah perjuangan Ismail Dea Malela terhenti di penjara di Pulau Jawa sana? Yang jelas keluarga dan masyarakat Sumbawa saat itu mengetahuinya seperti itu. Ini adalah makam Dea Tuan. Saya sekarang sedang bersama Pak Wahyudin Latif, pelaku sejarah. Jadi bukan hanya sejarawan yang mencatat, tetapi beliau ini adalah keturunan ke-8 dari Dea Kuasa, yaitu saudaranya Dea Tuan yang akan kita lihat makamnya berada di sini. Yaitu kita berada di kompleks Pondok Pesantren Internasional Dea Malela, yang ini adalah diinisiasi oleh Profesor Din Samsudin, tokoh dunia milik Indonesia. Oke, mari kita lihat. Menariknya, 300 tahun setelah itu atau 3 abad setelahnya, di belahan lain bumi ini, di belahan paling selatan, tepatnya di Cape Town, Afrika Selatan, ada beberapa keluarga yang selalu membangga-banggakan nama Dea Kuasa dan nama Ismail Dea Malela. Keluarga ini secara turun-temurun dari kakek buyutnya menceritakan kisah heroik kakek buyut mereka yang bernama Dea Kuasa dan Ismail Dea Malela. Dua nama ini persis dengan nama ulama asal dusun Pemangong dan Angguar Sumbawa ini. Lalu apakah ada kemungkinan keluarga yang tinggal di lereng gunung di Simonstown, Cape Town ini hanya mengaku-ngaku? Mustahil. Mustahil mereka bisa mengetahui ada nama pejuang di Indonesia yang bernama Dea Kuasa dan Ismail Dea Malela, kemudian mengaku-ngaku sebagai keluarga, sebagai keturunannya. Teknologi saat itu belum memungkinkan. Selain memang benar-benar kakek buyut mereka itu bernama Ismail Dea Malela bin lalu Abdul Qadir Jailani alias Dea Kuasa. Saya pun berkesempatan terbang ke Afrika
tepatnya di Cape Town, untuk menyusuri jejak Dea Kuasa dan anaknya Ismail Dea Malela ini. Ikuti perjalanan saya ke Cape Town, Afrika Selatan di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.